Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di tema 8, subtema 3, pembelajaran 3, halaman 108 dan sampai dengan 112. Dan ini adalah panduan bagi orang tua siswa kelas 6 dan materi diambil dari buku tematik terpadu kelas 6, revisi 2018. Yanda dan Bunda, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Kemudian setelah berdoa, kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan baik 3M maupun 5M. Kita mulai dan awali dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita, anak kita, keluarga kita selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah. Baik Yanda dan Bunda, ini tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak kita, bahwa dengan mencari informasi penting dalam bacaan, anak kita mampu membuat peta pikiran yang disertai dengan gambar visual dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 5. Selanjutnya di awal halaman ada sebuah prolog dibuka oleh Siti. Tahukah kamu bahwa keadaan alam Indonesia itu banyak sekali menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Tentu semua anak kita semua tahu bahwa Indonesia ini surganya pariwisata dunia, ya. Banyak wisatawan asing yang sengaja berlibur dan berkunjung ke Indonesia untuk menikmati keindahan Indonesia. Apa saja yang membuat wisatawan tertarik datang ke Indonesia? Ayo kita baca artikel menarik tentang wisata di Labuan Bajo. Ini dia. Di kolom Ayo Membaca ada sebuah teks berjudul Labuan Bajo, bahwa Labuan Bajo itu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Nah, Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun wisatawan asing. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, nah Labuan Bajo juga merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat yang dimaksud antara lain adalah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Kemudian Labuan Bajo juga memang dipersiapkan untuk pintu masuk wisatawan. Ada fasilitas dan akomodasi, infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun di Labuan Bajo. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan di sana. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp-nya, titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Nah, materi diolah dari berbagai sumber dan kami ambil dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di halaman berikutnya masih sebuah prolog bahwa banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari Labuan Bajo. Bersama dengan temanmu, identifikasilah informasi penting dari bacaan tersebut, kemudian tulis informasi yang kalian dapat dalam format yang disediakan. Nah, ini adalah tugas untuk anak-anak kita Yanda dan Bunda. Nah, kewajiban kita sekarang adalah mengkoreksi hasil kerja mereka. Nah, ini bahwa ada kolom 5 informasi penting dari bacaan Labuan Bajo tadi. Ini hanya sebuah referensi, tidak harus sama, tetapi referensinya seperti ini, ya. Konsepnya seperti ini, bahwa Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan, itu yang pertama. Kemudian informasi kedua, Labuan Bajo memiliki banyak tempat wisata, ada Pulau Komodo, ada Pulau Rinca dan lain sebagainya, kan. Pulau Komodo dan Pulau Rinca merupakan tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Kemudian informasi keempat, Labuan Bajo memiliki pelabuhan dan bandar udara. Nah, ini akomodasi yang dibangun oleh Dinas Pariwisata dan Pemerintah NTT untuk kenyamanan dan kemudahan wisatawan. Kemudian hotel berbintang dan losmen juga mudah ditemukan Labuan Bajo. Itu 5 informasi penting dari bacaan Labuan Bajo tadi, Yanda dan Bunda, ya. Adapun kalimat, kata-kata yang dijawab oleh anak kita sesuaikan saja dengan isi bacaan Labuan Bajo. Berikutnya masih prolog, berdasarkan informasi dari bacaan, cobalah untuk menyajikannya kembali secara visual, ya. Nah, ini yang tadi 5 informasi tadi dipindah ke kolom ini, ya, ke kolom ini, dipindah ke sini. Nah, itu ya.
Ini judulnya tentang Labuan Bajo. Ada 5 yang tadi ya simpan saja 4 karena kolomnya ada 4. Atau mau ditambahkan jadi 5 juga silakan, tidak apa-apa ya, lebih baik lebih bagus. Kemudian di kolom ayo mengamati, carilah informasi yang lebih lengkap tentang Labuan Bajo dari berbagai sumber. Mana sumbernya? Bisa di perpustakaan sekolah, kalau sudah tatap muka, bisa di buku-buku perpustakaan rumah. Kemudian bisa juga searching dan googling di internet tentang Labuan Bajo. Namun Yanda dan Bunda harus mengawasi ketika anak kita sedang berselancar di dunia maya ya. Kemudian analisis informasinya, tulis juga hasilnya dan presentasikan ke depan kelas atau di grup online lainnya. Nah, pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo ini hasil analisis contohnya bahwa dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar Labuan Bajo, dapat meningkatkan investasi yang masuk ke sektor pariwisata sehingga dapat membuka peluang usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Banyak pedagang-pedagang kecil ikut mencari rezeki di tempat-tempat wisata, banyak penginapan-penginapan mandiri dari masyarakat sekitar, banyak pemandu wisata lokal dan lain sebagainya. Itu adalah hasil analisis dengan adanya objek wisata di Labuan Bajo. Mungkin di tempat lain juga banyak, ini hanya contoh di Labuan Bajo saja. Di kolom ayo mengamati, nah kalian baca dengan baik dan benar, kemudian perintahnya juga perhatikan dan laksanakan dengan baik dan benar juga. Nah ini yang dimaksud dengan tadi, bahwa ada gambar di buku tematik. Jika kurang jelas karena ini menjadi pecah gambarnya, silakan lihat di buku tematik. Ini adalah tumpukan sampah di sungai. Deskripsikan gambar tersebut. Ya, jadi ceritakan apa yang dilihat oleh anak kita di kolom ini. Misal ini kan banyak tumpukan sampah di sungai, tinggal menulis saja. Ya, banyak sekali tumpukan sampah di aluran sungai. Atau kata-kata lain silakan, banyak sampah berserakan di sungai. Ya, itu sesuai dengan apa yang dilihat oleh anak. Hak masyarakatnya apa jika banyak sungai berserakan di sungai? Banyak. Ada di antaranya adalah hak masyarakat untuk menikmati keindahan dan kebersihan sungai tidak terpenuhi. Itu kan hak masyarakat. Nah, lalu apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Nah, jadi jangan hanya menuntut hak untuk menikmati keindahan dan kebersihan sungai, sementara kewajibannya terabaikan. Tumpukan sampah ini adalah akibat dari kewajiban masyarakat yang tidak dilaksanakan. Apa kewajiban masyarakatnya? Tidak membuang sampah ke sungai. Jangan mendirikan bangunan di bantaran sungai. Kemudian jika sampah bertumpuk di rumah, daur ulang sampah tersebut. Pilah-pilah mana yang dapat didaur ulang, mana yang dapat dibuat kompos, mana dibuat kerajinan, mana juga yang dibuat lain-lainnya. Jadi jangan membuang sampah ke sungai atau ke tempat sembarangan. Ya, nah itu maksud daripada tugas ini. Ini sama, deskripsikan seperti contoh tadi hanya dalam visual yang berbeda. Kalau ini kan dilihatnya beda. Ya, ada banyak mobil, ini asap kendaraan ini. Masa dideskripsikan banyak sampah di jalan? Kan tidak ada sampah. Ini banyak mobil dan asap kendaraan. Apa deskripsinya? Kemudian hak masyarakatnya yang tidak terpenuhi apa dan apa yang harus dilakukannya. Ini juga sama, deskripsikan gambar ini, kemudian hak masyarakat yang tidak terpenuhi apa dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Itu saja, mudah, lihat saja seperti contoh. Nah, selanjutnya ini juga sama, ya. Deskripsikan, lihat contoh, kemudian terakhir ayo renungkan dan komunikasikan hasil koreksi Yanda dan Bunda bagaimana hasil kerja anak-anak kita. Jika kurang memuaskan, maka beri pemahaman oleh Yanda dan Bunda agar anak kita lebih memahami materi yang baru saja dipelajarinya. Kemudian komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya melalui grup-grup online lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit membantu penjelasan singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.